kita langsung aja ya. Kita soalnya tadi Karel kita juga discuss, wah menarik nih, kita banyak pertanyaan yang kita pengen tanya juga nih. Nah Pak, boleh tahu kenapa kita tahu VKTR kan dulunya namanya itu PT Bakri Steel Industries ya Pak ya. Nah, recently juga baru berubah jadi PT VKTR nih. Boleh dong Pak sedikit sejarahnya dan kira-kira bisnis modelnya gimana nih Pak? Biar teman-teman kenal dulu nih sama VKTR. Kira-kira bisnisnya gimana? Sebetulnya ini ceritanya mau cerita yang straightforward atau cerita yang ada drama-dramanya nih. Wah, kayaknya seru tuh ya Pak ya. Boleh sih Pak. Gini ceritanya sederhananya begini. Sebetulnya Vector itu kan kita memang punya mimpi sejak awal, bagaimana kita bisa menjadi pelopor di dalam EV industry di Indonesia ya. Yep. Nah mulainya kan dari situ tuh. Nah kenapa EV? Nah pertanyaan itu tuh, kenapa EV? Kita kan ngelihatnya sebenarnya problem climate change, problem carbon emission segala macam. Ini kan urusannya dengan ya kadang-kadang karena terlalu banyak aktivitas, tetapi untuk mengcapture emisi-emisi tadi itu nggak cukup. Ya contohnya lah kalau kita ngomong bumi itu kan ya hutannya juga semakin gundul gitu ya, mangrove juga pada hilang gitu kan, gitu. Nah, salah satu inisiatif dunia itu pada saat kita bicara mengenai menyelamatkan bumi itu kan yang namanya disebut sebagai circular economy, ya kan? Paham nggak? Nah, aku nanya dulu nih, circular economy ngerti nggak? Jadi kalau ada barang yang kepakai, dipakai lagi, dipakai ulang, ya. Itu nama kerennya dari circular economy. Dipakai lagi berulang-ulang, jadi waste-nya itu sesedikit mungkin gitu kan ya. Nah, di grup Bakri itu kebetulan ada beberapa mungkin salah satunya adalah perusahaan yang memang impact-nya itu tidak terlalu signifikan. Yang saya bilang, ngapain kita bikin perusahaan baru? Udah itu aja, kita reinvent gitu kan. Nah, perusahaan itu namanya BSI ini, ya. Nah, kita reinvent, tentu di reinvent-nya itu dengan konteks disesuaikan dengan misi, spirit, visinya Vector gitu kan. Yang kita pingin betul-betul memberikan warna yang positif di dalam dunia kepioniran EV di Indonesia ini. Nah, kebetulan bisnis ini kan urusannya juga ya soal scrap lah, soal steel ya, steel juga ada gitu ya. Yang bagaimana itu juga sebenarnya spiritnya salah satu circular economy itu kan mendaur ulang apapun yang kita miliki ya. Contoh misalnya one time use plastik itu kan udah mulai dibenci orang tuh, ya kan? Nah, bagaimana plastik itu terus pakai terus gitu kan? Itu mengurangi spiritnya, mengurangi waste lah. Nah, jadi saya melihat ya udah kenapa nggak itu aja kita pakai, yuk kita berikan sentuhan reinvent yang mudah-mudahan dengan itu impact-nya menjadi lebih signifikan. Nah, itu sebagai ajang gitu kita untuk melakukan proof of concept gitu loh. Karena kita membawa EV ke Indonesia itu kan barang baru, nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Bayangkan 2018 kalau kita bicara dengan Pak Anin tuh ngobrol-ngobrol, kenapa sih tiba-tiba terinspirasi itu gitu ya. Itu kan inspirasi ceritanya itu panjang tuh, mulai dia lari di Stanford mau ketabrak bis yang nggak ada suaranya gitu kan, keren lah ceritanya tuh, menarik sekali. Makanya ketika 2018 kita putuskan untuk yuk kita bawa ke Indonesia, kita perkenalkan Indonesia, itu kan sesuatu yang belum dikenal di Indonesia, yang namanya barang ini diujinya dengan cara apa, minta STNK aja nggak bisa. Mobilnya menarik, bisnya menarik, banyak orang ingin mencoba, tapi ketika mau dicoba lisensinya nggak ada, surat-suratnya nggak ada, kan nggak bisa jalan, percuma juga gitu kan. Nah, akhirnya proses belajar bersama tuh antara regulator dengan kita, yuk kita buat protokolnya, kita buat SOP-nya, infrastruktur pengetesannya seperti apa, sampai akhirnya bisa diuji cobakan di Jakarta itu. Jadi
Rada panjang sih sebetulnya kalau jawaban straightforwardnya, yaitu kita reinvent PSI ini untuk sesuatu yang lebih impactful, yang sebelumnya sudah bergerak di area-area circular economy juga gitu ya, tetapi impactnya belum signifikan. Nah, dengan masuknya vektor maka impactnya akan menjadi lebih signifikan. Gitu sih. Oke, jadi emang ada melihat ke arah untuk di mana ada inisiatif dunia ya, kan kita tahu pemerintah itu net zero emission juga nih, yang environment friendly ya. Dan jangan lupa, ini persoalan climate change juga persoalan kalian loh. Kalau aku kan udah ya sudah menikmati bumi ini cukup lama gitu ya. Kalau kalian kan baru tuh, kalian akan menikmati bumi sampai 2060 lebih lah nanti tuh. Jadi we do it for you guys. We do it for you guys, oke? Okay? Nantinya ya Pak ya. Oke, Pak. Jadi ada shifting fokus nih ya Pak, dari yang dulunya mungkin fokus steel pipe industry, sekarang ke EV industry nih. Nah, tapi prospek depannya kalau di pandangan Pak Gilar sih gimana sih untuk prospek ke depannya, mungkin dalam berapa tahun ke depan gitu? Kita melihatnya gini aja, dari berbagai angle ya. Saya kebetulan background saya itu chemical engineer ya. Jadi dengan chemical engineering background itu ada term yang sangat enak digunakan itu. Ini kalau ngomong reaksi kimia itu irreversible ini. Udah reaksi satu jalan nggak akan pernah balik lagi gitu. Nah, yang namanya perjalanan kendaraan atau mobility atau transportasi yang basisnya combustion, kita tahu lah yang namanya fuel berbasis fosil itu lama-lama akan habis kan. We know that ya. Tanpa kita ngomong climate change, tanpa ngomong kita carbon emissions, kita tahu yang namanya fossil fuel itu pasti akan habis gitu kan. Nah, kok iya pada saat yang bersamaan kita juga melihat efek negatif dari fossil fuel ini, mau apapun basisnya ya kan. Yang namanya carbon emissions, yang memberikan efek rumah kaca, yang mengakibatkan pemanasan bumi, gitu-gitu kan. Nah, jadi akhirnya kesadaran itu kan kesadaran bersama nih. Kesadaran keekonomiannya bahwa kita akan semakin kehilangan fuel, basis fuel yang tadi basisnya fosil itu. Kesadaran bersama bahwa ini mencemari lingkungan bumi kita, langit kita, udara kita, yang ujung-ujungnya ya tuh, ini kesadaran bersama. Nah, karena kesadaran bersama ini menjadi sebuah reaksi yang tidak reversible tadi. The only way to go adalah menuju transportasi yang sustainable. Transportasi yang ujungnya tidak menghasilkan carbon emissions. Transportasi yang ujungnya tidak menghasilkan gas yang punya efek rumah kaca, gitu kan. Nah, jadi kalau melihat drivernya itu, ya otomatis semua orang lari ke sana dong, ya kan? Ya. Jadi it doesn't matter kalau kita ngomong ekonominya, atau kita ngomong bisnisnya, atau kita ngomong industrinya. Yang penting kan ada drivernya yang membuat pompa vakumnya ini loh. Yang pompa vakumnya kan drivernya ini. Bahwa kesadaran dunia mengenai climate change, kesadaran dunia mengenai carbon emissions, kesadaran dunia mengenai menuju sustainable mobility, itu kan sesuatu yang ya sudah the only way ya pergi ke sana semuanya gitu kan. Gitu. Jadi trennya seperti apa? Sangat kalau ngomong stream ya, kalau ngomong arus sangat deras lah, arus menuju ke sananya. Dan bahwa memang kalau ngomong momentum, itu membangun momentum kan selalu lambat ya. Nanti pada saat ketemu tipping point-nya, wah itu akan sangat cepat itu perubahan-perubahannya. Karena pasti yang kelembaman yang masih nggak mau berubah kan juga pasti banyak tuh, apapun alasannya lah ya. Gitu. Oke, thank you Pak. Jadi intinya untuk build transportasi yang sustainable nih. Dan kalau kita tahu kan emang fokusnya untuk di bis EV ya Pak ya. Kalau tahun lalu. Nah, kenapa bis dulu? Kenapa bis dulu ya? Itu Pak pertanyaannya. Kenapa bis? Ya, kenapa bis? Kenapa kok nggak? Kalau jumlah kendaraan itu kan yang paling banyak di Indonesia itu kan STNK-nya paling banyak ya sepeda motor tuh, iya kan? Kalau kita ngomong mobil juga lebih seksi gitu kan, jumlahnya juga banyak, penjualan perlahannya juga banyak. Nah,
kalau kita ingin melangkahnya sesuatu yang memang foundational, sesuatu yang memang didukung oleh semua semua angle gitu ya, maka harus ada efek edukasinya dulu nih. Efek edukasi yang terpenting yang kita dapatkan dari base itu apa? Ketika orang naik base of combustion, kemudian naik ke base listrik, itu rasanya beda nggak sih? Beda. Nah, education itu yang membuat orang punya semacam wow effect. Wow, keren ya, ternyata naik bis listrik itu kayak gini rasanya gitu. Nah, nggak ada suaranya, nggak ada bau solar atau bensinnya gitu kan. Jadi pakai baju apapun nyampe kantor ya nggak akan ketularan baunya solar gitu ya. Apalagi solar knalpotnya lagi bocor gitu. Ini efek education itu yang akan mendorong yang namanya evolusi ataupun revolusi atau perubahan atau transformasi ini akan menjadi sustainable. Jadi momentumnya sendiri itu didorong oleh semangat yang bersama-sama. Nah, satu base itu yang naik kan 60 orang. Nih, ya paling enggak kalau kita lihat yang di Jakarta itu berjejal-jejalan bisa sampai 90 orang tuh. Tapi anggaplah dalam kapasitas yang normalnya 54-60-an orang. Itu selama kita menjalankan 30 base yang 12-an bulan, kita ngitung sekarang sih 14 bulan lebih sudah ya. Tapi selama 12 bulan saja sudah ngangkut orang 6 juta loh. Nah, kalau 52 sekarang kita sudah punya 50 ya berarti tinggal 10 jutaan mengalihkan tambah 10 juta orang itu. Jadi kalau setahun bisa ngangkut 10 juta orang, walaupun nggak unik ya. Artinya kan ya naik bis itu ya berulang kali ya naik bis itu juga menunggu gitu ya. Tetapi let's say katakanlah kita ngomong dalam skenario terburuk. Katakan seperempatnya aja deh. 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta orang yang siap akan menjadi ambasador untuk mulai mendorong kepedulian terhadap electric vehicles, gitu kan? Nah, itu alasan terbesarnya kenapa kita menuju base. Dan yang kedua apa? Kita ngomong traffic di Jakarta itu kan selain air pollution, selain emisi, kita juga bicara mengenai congestion, kemacetan di mana-mana gitu ya. Nah, kalau kita ngomong jumlah penumpang, statistik nih ya, satu base itu ekuivalen dengan 20-an passenger car loh. Statistik penumpangnya ya. Karena passenger car itu walaupun isinya 4 orang, biasanya very likely diisinya cuma 2 orang, supirnya sama yang disupirin gitu ya, atau paling banyak 3. Nah, dengan statistik itu satu base itu mewakili 20 posisi. Nah, bayangkan kalau misalnya 20 passenger car dijajar-jajar, footprintnya di jalan raya itu berapa luas tuh, digantikan oleh satu base saja. Berarti apa? Mengurangi space di jalan raya kan? Area mengurangi kemacetan juga gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kita dorong, kenapa kita determine betul, yuk mulai dari base gitu. Mantap Pak, mantap Pak. Berarti pas ya Pak, tema hari ini VKTR is Evolutioning Indonesia Automotive Industry. Mudah-mudahan dengan we do it for you guys, oke? Saya udah coba naik bis listrik ya kan, ada di Karet ya. Itu benar-benar experience sama bis diesel ya, biasa ya. Jujur sebagai analis tertarik sama VKTR, kenapa? Satu, didukung pemerintah ya kan. Kedua, ya membumikan Indonesia juga kan. Terus ini udah clear winner lah, mengurangi kemacetan kan. Nah, saya pengen tahu nih Pak, kita kan dari tadi udah ngomong nih, prospeknya nih Pak, bis sekarang itu VKTR supply berapa ke Transjakarta, expect bisa berapa? Nah, itu kan pengen teman-teman nih. Kita melihat sebelum IPO itu kan sebagai sebuah laboratory proof of concept lah ya, atau sandbox lah ya. Nah, sandbox kita itu kita jalankan yang yaitu sejak 2018 sampai akhirnya kita sampai per marka hari ini ya 15-an bulan sudah menjalankan bis itu di Jakarta. Nah, kita
mencoba untuk membangun confidence juga, memperkenalkan sesuatu yang baru, memperkenalkan sesuatu yang punya impact kepada banyak orang, itu kehati-hatian kan juga perlu sangat tinggi itu ya, nggak sekedar katakanlah kalau misalnya nyoba sepeda motor aja, kalau misalnya satu sepeda motor gagal ya gagal, yang kecewa cuma satu orang gitu kan. Tapi kalau untuk kendaraan publik itu kan yang menikmati sekian banyak orang. Bayangkan kalau meluncurkan kemudian gagal terus ditarik balik gitu kan, wah itu yang kecewa banyak orang tuh. Nah dengan lebih dari 14 bulan, 15 bulan sekarang kita menjalankan PIS itu dengan zero problem. Itu mendorong kita jadi punya confidence nih. Apa yang kita lakukan berarti nggak salah dong. Kita ternyata nggak punya masalah. Padahal ketakutan orang ketika pertama kali bicara mengenai listrik itu apa coba? Kalau hujan apa? Kalau dicuci apa? Kalau kena banjir apa? Gitu kan? Ya kesetrum apa segala macam gitu kan? Nah mogok lah karena terendam baterainya oleh flood gitu kan? Tapi terjadi nggak? Enggak. Karena pada saat kita bicara dengan BYD itu, kita spesify betul kondisi Jakarta kayak gini loh ya, ya panas, ya hujan, ya banjir, jalannya nggak semuanya mulus gitu kan. Nah kondisi itu yang pada saat product creation-nya sendiri, itu testingnya juga gila-gilaan tuh mereka. Jadi mereka serius melihat, karena Indonesia kan kalau ngomong jumlah penduduk kan kita nomor 4 di dunia, jadi mereka serius lah melihat Indonesia itu. Nah, jadi dengan konteks itu yang akhirnya bis yang dibuatkan untuk Transjakarta itu melewati sebuah proses uji yang luar biasa ketatnya, dan kemudian ketika kita menjalankan pun itu ternyata juga proven gitu kan. Makanya kita bilang this is a proof of concept. Nah, kalau proof of concept-nya sudah selesai dan ternyata benar, we are doing the right thing, sekarang apa next step-nya? Ya scale up dong, ya kan? Nah, we are doing the scaling up now. Nah, scale up-nya akhirnya apakah hanya di bis saja? Ya enggak juga, karena we believe in our product. Akhirnya ya ke truk juga, dan seterusnya gitu. Bisnya pun juga, bisnya jadi macam-macam. Ada bis gede, ada bis yang medium gitu kan. Yeah. Karena proof of concept yang kita sudah lakukan baik melalui testing sebelum meluncur di jalan raya sampai di jalan rayanya pun correct. Artinya sandbox kita kan menguji itu semua gitu kan. Now we are going for scaling up. Nah, scaling up-nya sampai berapa? Gambarnya begini. Sampai dengan tahun 2040 pemerintah itu punya determinasi untuk 90% sudah harus EV. Oke. Ini ngomong commercial vehicles, ngomong bis gitu ya. Nah, kalau jumlah bis itu di Indonesia ada 200.000, 90%-nya 180.000 harus digantikan dari sekarang sampai tahun 2040. Dalam waktu 17 tahun harus sekian banyak bis yang kita supply-kan, bukan kita saja, maksudnya pemain yang lain juga pasti ada gitu kan. Itu jumlah yang sedemikian banyaknya, ya itulah kira-kira yang akan menjadi potential market kita, addressable marketnya segitu, ya kan? Nah, truk sama, truk itu malah lebih volumenya lebih gede lagi, karena kita bicara populasi truk di Indonesia itu 5 juta tuh. Berbagai ukuran tentunya ya, ada ukuran yang 1 tonan sampai yang ya 80, 100 ton yang pakai mining segala macam. Nah, kalau kita melihat itu bahwa 2040 harus 90%-nya sudah harus berubah menjadi elektrik, atau kalau misalnya hidrogen nanti datang hidrogen, ya artinya yang sudah tidak menghasilkan emisi sama sekali. Nah, itu kan pasar yang luar biasa besarnya. Sementara kalau kita melihat berapa yang sudah bermain di pasar ini, not many. Jadi ya teman-teman bisa menghitung sendiri kalau pakai linearity chart gitu ya, per tahun harus jual berapa, itu kelihatan gitu loh. Walaupun saya perlu menyampaikan bahwa pengalaman dari negara-negara yang sudah adopsinya sudah tinggi, Norwegia, Finland, Swedia gitu ya, Denmark, Cina,
Cina khususnya misalnya kita lihat Shenzhen gitu ya. Itu tahun-tahun awal memang lambat sekali di introduction-nya itu. Sedikit, adoption-nya sedikit sekali. Nah, tapi begitu ketemu tipping point-nya, melompatnya sangat cepat sekali. Shenzhen itu, perjuangan di mungkin 9 tahun pertama, itu baru hanya bisa menjual 9 tahun lah. Itu hanya bisa menjual 100 biji itu. Tapi sekarang seluruh bis listrik, seluruh bis yang ada di Shenzhen semuanya listrik. Gitu. Jadi kita bisa bermain dengan skenario yang apapun. Kalau Jakarta tahun 2030 akan punya 10.000 bis, ya berarti begitu banyak yang memang harus di-purchase oleh Jakarta untuk memenuhi ambisi tadi, gitu kan? Yes. Wah, cepet banget Pak. Saya ngelihat tadi saya sempat searching juga, semua bis listrik yang di Transjakarta itu semuanya punya VKTR ya. Tadi saya baru searching juga. Iya, betul. VKTR ya. Terus tadi kan market size-nya itu 10.000 ya, Transjakarta target kan? Iya. Ya. Berarti wah, realnya gede banget sih Pak. Dan iya. Kan masalah harga ya Pak ya. Nah, karena maaf suaranya kok rada putus-putus, kenapa ya? Atau saya? Udah? Tes. Coba. Ya, oke. Baik. Selama EV itu masalah problem paling pertama adalah harga. EV kan biasanya harganya mahal ya. Kan? Tapi kan ini kan transportasi umum dan ini menggunakan ya pemerintah juga kan. Pemerintah kan sangat mendukung dengan EV. Ya. Jadi untuk problem masalah budget, saya rasa juga nggak problem ya Pak ya. Juga kan. Kalau ini mengurangi emisi juga kan. Menurut saya sih bagus banget nih Pak. Nah, emang. Setelah bis, kira-kira nanti ke depannya ada apa lagi nih Pak? Tapi sebelum saya menjawab ke depannya ada apa lagi, saya ceritain dulu mengenai kalkulasi ekonominya lah setidaknya ya. Siapa? Sekarang kalau kita melihat bis kota, katakanlah diesel fuel ya. Diesel itu makan subsidi kan? Oh iya Pak. Ya, tinggal hitung tuh setahun berapa juta liter yang dibakar untuk Transjakarta melalui jalurnya Transjakarta. Nah, kalikan aja berapa subsidi per liternya tuh. Nah, kalau itu somehow itu bisa menjadi modal pemerintah untuk mengakselerasi, nah itu keren banget tuh. Ya. Di sisi operatornya juga tadinya kan namanya para operator itu rada skeptikal, bagaimana juga perubahan itu kan selalu ada skeptisismenya, pasti ada lah ya. Nah, para operator ini juga tadinya rada skeptis tuh. Wah, mahal tuh, 2 kali lipat gitu kan, kapan baliknya gitu kan. Nah, tapi begitu mereka merasakan, ini kan bukan cerita lagi ini, bukan ilustrasi di atas kertas lagi, tetapi sudah mereka rasakan. Yang namanya operator itu dari fuelnya mereka bisa menghemat 80-an% gitu ya, yang tadinya mereka beli solar kemudian sekarang digantikan listrik, itu turun, jadi biaya per kilometernya menjadi turun sedemikian signifikannya. Kemudian yang kedua, maintenance-nya juga menjadi jauh lebih ringan. Nah, kalau hitung-hitung, ini kalau misalnya walaupun initial purchase-nya itu murah, combustion nanti tahun ke-6, tahun ke-7 itu disalip oleh yang elektrik yang harganya mahal ini gitu. Artinya apa? Kalau kontrak mereka dapatkan 10 tahun dari Transjakarta, maka di tahun ke-8, tahun 7, 8, 9 itu ada extra profit gitu loh buat para operator ini gitu kan. Nah, itu yang menurut saya kadang-kadang luput kita perhatikan. Nah, kalau truk bagaimana truk? Karena kan kita juga cerita mengenai truk nih. Truk itu selain secara teknis bahwa konsumsi bahan bakar, itu juga ada non teknisnya. Biasanya teman-teman sering dengar nggak? Kalau pengusaha truk tuh sering dengar istilah truknya kenceng di jalan tuh.
Ngerti nggak terminologi itu, ngerti nggak? Jadi solarnya itu di tap di jalan raya sama sopirnya sama keneknya untuk kepentingan dijual ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi yang namanya 1 liter jalan berapa kilometer ini nggak bisa menjadi kepastian. Kontrolnya banyak sekali emang otomasi, misalnya kontrolnya dikasih automate sensor dan seterusnya lah ya. Tetapi itu kan nggak robust tuh dari sisi kemungkinan kecurangan itu kan nggak robust. Tapi kalau listrik emang mau curi apanya gitu kan. jadi itu sendiri memberikan security yang lebih baik kepada pengusaha-pengusaha truk kalau konversi ke listrik gitu. Yeah. Nah, makanya kita ingin mengejar. Tadi saya cerita mengenai 200.000 bis sama 5 juta truk tuh ya. Yang namanya 5 juta truk itu kan wow, banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk apalagi nih, udah kerjain 2 itu aja, udah nggak kenyang-kenyang itu. Aku penasaran. Nggak habis-habis tuh. Kenapa? Sih, mungkin aku penasaran nih Pak. Mungkin dari sudut pandang banget nih ya. Kalau truk kan kita tahu butuh tenaga yang lebih kan ya, karena emang berat nih yang makannya. Nah, kalau misalnya mobil itu kan pembagiannya per cc nih ya. Misalnya mobil Kijang, berapa di harga sekian, cc lebih mahal. Nah, kalau truk itu spesifikasinya bagaimana ya? Apakah kayak dia itu punya horsepower ya istilahnya ya, yang cukup kuat bisa cukup tenaga nih gitu Pak? Ngitungnya sebetulnya sama. Yang dihitung itu kan payload factornya itu. Jadi muatan yang dibayar oleh secara komersial gitu. Jadi muatan 1 ton kah yang akan bisa dijual, muatan 2 ton kah, muatan 4 ton kah, muatan 10 ton kah, 12 ton dan seterusnya. Jadi kategorinya sebenarnya sama. Hanya memang powernya yang tadinya menggunakan cc sebagai konversi powernya engine, itu dikonversinya menjadi kilowatt, menjadi torsi gitu kan. Yang itu lebih teknis lah bahasa di dalam elektrik ini. Tapi yang paling penting buat user itu adalah kuat nanjak enggak, jalan sekian jauh ini bisa ditempuh dengan kecepatan berapa nih, gitu-gitu kan. Jadi hal-hal yang limitem aja, nggak usah yang teknis gitu, nggak usah cc-nya. Yang penting aku ngangkut biasanya 8 ton nih. Nah, 8 ton saya butuh yang seperti apa power listriknya. Saya biasanya menempuh sekian jarak kilometer, berarti baterai saya harus berapa? Kan cuma itu aja sebenarnya, gitu. Oke, Pak, mungkin kalau mau bertanya lagi nih Pak, kalau mungkin untuk bus, kan saat ini pemerintah lagi memberikan insentif juga ya untuk mobil dan juga motor listrik, dan kita tahu so far implementasinya emang cukup lambat nih ya Pak ya. Nah, kalau Pak Gilar lihat sendiri, kalau untuk bus dan truk nih ke depannya kira-kira akan seperti apa nih? Atau mungkin saat ini untuk bis dan truk itu kira-kira adopsi untuk EV-nya udah seberapa banyak nih? Oke, yang perlu kita pahami, yang namanya EV industry nggak hanya di Indonesia sebetulnya, di dunia ini kan masih infant gitu ya. Masih bayi lah ini. Semua orang sedang belajar bagaimana beradaptasi dengan industri ini. Termasuk juga pemerintah Indonesia dalam hal ini, lambat banget sih, cuma kerjain kayak gitu aja kok susah gitu. Ini kan bukan persoalan kelambatan, tapi beradaptasi yang biasanya begini menjadi begini, itu memang butuh waktu untuk belajar nih. Hitung-hitung saja misalnya tadi yang saya sampaikan, ya kalau misalnya subsidi 1 liter solar berapa, sekarang sudah nggak pakai lagi solar, konversinya menjadi listrik, jadi jauh lebih murah, subsidinya bisa digeser lah daripada tadi subsidinya dalam bentuk harga per liter solar misalnya,
sekarang subsidinya diberikan dalam bentuk misalnya per kWh-nya menjadi lebih murah daripada tarif biasa gitu kan, atau dikonversi juga menjadi hardware-nya, harganya yang tadi 2 kali lipat ya jangan 2 kali lipat lah, dikasih misalnya insentif supaya harganya tidak 2 kali lipat. Nah, hal itu kan sebenarnya hanya persoalan di atas kertasnya gampang, tapi protokol menjalankan itu sampai sesuatu yang bisa dideploy di lapangannya, nggak ada kesalahan, nggak ada possibility untuk di-abuse, itu memang pemerintah harus hati-hati. Saya paham sekali, karena memang perjalanan belajar ini perjalanan bersama lah. Ini perjalanan dari sekian banyak angle ya. Tapi once we are there, I think it's just a matter of pushing forward, dan pemerintah pasti akan setuju semuanya akan lari ke listrik. Karena memang ya make sense gitu loh, kalau semuanya ke listrik. Mantap Pak. Thank you Pak Linya. Terima kasih Karel. Lihat ini kan mantap banget ya Pak. Nah tadi di kolom chat itu udah banyak banget pengen tahu nih Pak. Boleh bacain aja, bacain gimana nih. Setelah IPO mau kemana gitu kan? Itu kan yang teman tahu nih gitu kan. Kemana, terus bisnisnya yang mau ditambahin apa aja. Nah ini teman-teman udah nggak sabar tahu nih. Sama tadi kolom komentar tuh tadi VKT sama BYD sama Bluebird gimana. Nah itu kita ingin tahu dong gimana Pak. Oke, yang paling seksi ceritanya kan BYD ya. Karena BYD ini, ketika kita memilih BYD sebagai partner kita di 2018, itu juga sebetulnya memang ada research-nya gitu. Who is the best player gitu ya, yang di dalam industri ini. Kita nggak ngerti nih yang namanya tahun-tahun itu, kita nggak punya pengalaman mengenai electric vehicles, kita nggak ngerti journey yang mereka lewati seperti apa, sulitnya kita juga nggak ngerti, sulit apa gampang kita juga nggak tahu. Tapi filosofi yang paling penting buat kita apa? Kalau memang ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya jangan reinvent the wheel dong. Cari aja yang expert di situ, udah nanya aja sama mereka gitu. Nanyanya sekaligus, yuk aku mau berbisnis sama kamu, what is it that we can do together, gitu kan? Toh early enough buat mereka juga untuk mengenali pasar di Indonesia, ASEAN bahkan gitu kan. Nah jadi dengan diskusi-diskusi yang ya ada frustasinya juga, 4 tahun nggak jual-jualan gitu kan, ya ada juga frustasinya. But at the end itu proses yang memang harus dilewati gitu, yang pada akhirnya ya kita menjadi sangat mesra, karena perjalanan yang tadinya sangat uphill task itu menjadi sekarang ya relatif smooth sih, ya belum juga, karena kan banyak sekali lah yang perubahan-perubahan memang harus dilakukan, adaptasi terhadap pasar, demand di pasarnya sendiri juga belum sepenuhnya buy-in, itu masih perjalanan. Nah, tapi kita menjadi lebih semakin saling mengerti, sehingga pada saat kita menyampaikan pada mereka, nggak bisa dong, masa kita kan beli CPU terus dari kalian, aku juga pengen bangunnya di Indonesia gitu kan. Ya nggak apa-apa, ayo kita dukung gitu. Jadi BYD-nya juga dengan ringan hati lah mensupport kita sebagai prinsipal teknologinya untuk membuat kita juga capable untuk membangun bisnis itu sendiri. Nah, beberapa hal yang memang buat mereka masih menjadi kunci dari bisnis, kayak misalnya baterai gitu ya. BYD ini kan memang jagoannya baterai, dari dulu kan bikinnya baterainya untuk handphone, untuk radio, walkie-talkie itu, untuk laptop, segala macam, untuk electronic devices gitu kan. Sampai akhirnya electronic devices-nya menjadi mobil, bis, menjadi truk gitu kan. Nah, itu yang akhirnya mereka bilang nggak apa-apa asal kamu ngambil baterainya dari saya gitu kan. Jadi buat mereka nggak ada masalah gitu untuk kita lakukan di Indonesia. Jadi journey kita simple aja. Kita beberapa saat CPU, kemudian kita akan lokalkan di Indonesia. Lokalkan itu assembly aja dulu, paling nggak semua part masih kita ambil dari BYD. Kemudian kita mulai, begitu pada saat kita merakit-rakit, kan kita tahu, loh barang ini kan ada itu di tetangga sebelah bikin, itu tetangga sebelah sana bikin, ya udah ngapain saya harus impor dari kamu.
Udah ambil aja di tetangga sebelah. Artinya apa? Multipliernya dari melakukan CKD assembly di Indonesia itu akan sangat dirasakan oleh industri yang berada di sekitar kita kan. Yang nggak hanya sekedar ban dan peleknya saja, tapi yang lain juga kabel ya dari situ. Oh ternyata joknya bisa siapa bikin, siapa bisa bikin apa, termasuk juga anak perusahaannya Vector sendiri yang sudah lama bergerak di komponen casting, steel casting ini, namanya Bagri Autopart itu kan selama ini sudah produksi untuk ya truck makers lah, yang brandnya gede-gede itu. Nah itu kan juga bisa kita gunakan sendiri gitu kan. Jadi make sense ketika kita melakukan CKD, ujung-ujungnya nanti komponennya pun harus kita bisa bikin sendiri. Nggak usah dipaksakan, itu natural saja. Karena otomatis ngapain saya bawa yang namanya pelek segede gini, seberat kayak gini dari katakan Shenzhen sana ke sini gitu. Ngapain? Oh di sini saja ada kok. Saya bisa hemat logistiknya, saya bisa hemat kalau ada bea masuknya, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu. Jadi, perjalanan kita berikutnya adalah mengindustrialisasikan itu di Indonesia. Belum lagi kalau kita ngomong, ya penciptaan lapangan pekerjaannya lah, ya know-how kita juga semakin lebih baik lah, gitu-gitulah pokoknya. Iya. Enak kan, asik kan? Iya, dengan itu kalau ngomong soal EV ini bisa waktu kalian kan cuma sejam. Jadi kalau ngomong EV ini bisa 10 jam sama saya nih. Rasanya masih banyak sih yang ya Pak. Oh jadi kedepannya emang ada rencana untuk dari segi SMB-nya bisa lebih efisien lagi ya, tentunya menghemat cost itu juga bisa margin. Betul, karena kalau kita sendiri makin gede volumenya, otomatis lah. Kalian dulu yang namanya beli handphone, zaman kalian masih kecil-kecil itu, harganya handphone kan mahal sekali. Sekarang murah-murah, dengan spek yang jauh lebih baik. Penting lah. Yang namanya EV itu kan electronic device, tapi bisa jalan gitu. Kalau handphone kan electronic device yang harus dipegang-pegang orang. Nah, ini kan electronic device juga. Yang one day ketika volumenya tercapai pasti akan lebih murah. Pak, apakah untuk kedepannya nih ada rencana untuk bisa produksi juga atau gimana nih Pak? Absolutely. Idenya begitu. Masa sih kalau kita ya sudah beberapa tahun bisa assembly, bisa komponen bisa dibikin sendiri, masa kita nggak bisa bikin? Ya setidaknya kayak gini deh, industri pesawat aja. Boeing itu supply banyak ratusan itu yang namanya supply-nya Boeing itu, dan nggak semuanya dibuat juga oleh Boeing sendiri kan, sama aja nanti kita bikin bus juga gitu, nggak semua komponen harus kita bikin sendiri kan, gitu. Tapi arsitekturnya dari kita, filosofi engineering-nya dari kita, kemudian sofistikasi software-nya juga dari kita. Nah sejauh ini semua sudah dimasak benar gitu, komponen boleh ngambil dari siapapun gitu. Nah, terutama kalau komponen-komponen produser lokalnya siap, ya kenapa tidak gitu. Oke. Jadi nanti bakal ada transfer teknologi juga, terus nanti kita juga bisa buat bis sendiri, ya lama-kelamaan jadi mandiri juga kan ya Pak ya. Bisa targetnya begitu. Tapi artinya gini, yang namanya kemandirian itu bukan kemandirian bahwa seluruhnya harus dibuat di Indonesia, karena nggak make sense juga kalau seluruhnya harus dibuat di sini. Pada satu ketika nanti kita akan kebentur pada skala ekonomi kan. Kalau skala ekonominya memadai, kita akan kompetitif. Kalau skala ekonomi nggak memadai, maka competitiveness-nya kan harus didahulukan tuh. Iya kan? Gitu. Tapi know-how harus di kita, pasti itu. Intellectual property harus lari ke kita. Oke. Pak, mungkin ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih ya. Aku langsung aja ya Pak. Boleh. Tanya nih Pak, seberapa besar peluang dan permintaan pasar bis listrik dalam negeri ini? Nah, siapa potensial buyer-nya? Nah, tadi kalau Bapak bilang by 2030 ya akan planning 2030 itu Jakarta sendiri ya.
Jakarta. Kalau yang 2040 itu 90% dari bis itu sudah harus dikonversi ke listrik. Okay. Nah itu marketnya itu segitu gedenya gitu di Indonesia. Oke, nah 2030 ini Jakarta sendiri ya 10.000 EV bus nih. Nah kira-kira ini pasarnya ini kan kalau untuk saat ini mungkin Transjakarta ya. Nah kalau potential buyer-nya kira-kira siapa aja nih Pak? Mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan ada perkiraan nggak kira-kira numbers-nya nih? Mungkin dari tahun lalu 52 ya kalau nggak salah ya Pak. Biar kita kalau investasi kan suka ada gambaran angkanya gitu ya. Ya, gini aja. Kita ngomong Transjakarta dulu deh ya. Bukan Jakarta dulu, kebutuhan Jakarta dulu. Nah, kebutuhan Jakarta sendiri kalau 2030 sudah determine untuk semuanya EV, kan berarti kita bisa menghitung dong populasi. Nah, kalau populasi yang menjadi addressable marketnya jelas, kemudian yang kita hitung lagi apa? Yang bakal menjadi kompetitor suppliernya, yang competing untuk market itu siapa saja gitu kan. Nah pastilah kita nggak akan sendirian, kita juga sadar one day pasti akan ada orang lain juga masuk ke situ. Nah disitulah makanya kita betul-betul memaksa baik partner teknologi kita maupun R&D kita sendiri betul-betul berkejaran, betul kita berada selalu di depan lah gitu ya. Orang lain ngejar ya silakan nggak apa-apa, tapi kita lebih kenceng lagi gitu larinya gitu kan. Nah sebetulnya kalau angka-angkanya itu tadi nggak akan jauh dari itu gitu. Let's say terlambat di dalam pemenuhan target, pasti akan terkejar, nanti akan ada exponential growth-nya untuk mengejar menjelang 2030. Katakanlah kita ngomong ya, worst case scenario nggak punya budget atau apapun segala macam. Hasil 50% aja itu benar. Dari 10.000 itu. Jadi 5.000 saja. Dari posisi yang sekarang hanya 1%-nya menjadi 100%-nya dalam waktu hanya 7 tahun. That's big deal. That's really big deal. Right? Katakanlah nanti diperebutkan oleh, let's say kita ngomong 4-5 pemain, karena nggak mungkin lebih banyak dari itu gitu ya. Katakanlah 5 pemain, yang 99% dibagi 5 pemain sama rata aja, still big deal, right? Jadi gitu. Jadi dari revenue-nya sendiri market size-nya udah low hanging fruit lah Pak, low hanging apple lah istilahnya ya. Iya, low hanging apples, tinggal metikin gitu ya. Tapi gini, nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu dalam konteks ini. Banking atau financial institutions itu kan juga sedang belajar. Bahwa kalau misalnya mereka memberikan kredit kepada operator bus untuk membeli bus listrik, kalau contohnya combustion, itu kan udah common case gitu kan. Tapi kalau yang namanya listrik ini kan belajar dulu nih. Tapi tentu bank-bank melihat performance dari bis kita yang 14 bulan nggak ada masalah, segala macam, nggak memberikan headache buat mereka. Artinya kan, oh kalau gitu pasti kemampuan bayarnya itu berarti nggak ada masalah dong, gitu kan. Kan tinggal logik-logik itu saja yang kita pakai untuk melihat. Financial institutions masih menjadi bottleneck ya untuk akselerasi adopsi dari EV ini. Yang kedua apa? Regulasi. Regulasi sendiri juga masih ada bottleneck lah. Nah, salah satu yang Vector tawarkan itu kan begini. Kalian kan bacanya VKTR gitu ya, VKTR. Sebelumnya kan Vector gitu ya. Jadi kalian ngerti nggak sih Vector itu apa sih? Nanya dulu kan, dia dong aku nanya loh. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu kan? Vektor itu apa? Kalian belajar matematika, belajar fisika kan? Nah, vektor itu kan besaran, kemudian dia punya arah nih. Nah, kalau arahnya itu konvergen atau arahnya itu tegak lurus gitu ya, maka semua magnitude yang dipakai itu semua substansi yang dipakai itu menjadi efektif tuh. Jaraknya bisa jauh sekali, bisa capainya bisa banyak sekali. Nah itu makanya kita menggunakan vektor dalam konteks itu, bahwa yang namanya resources ya cuma segini-segininya,
Tapi kalau satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, vektor resultannya kan jadi pendek, ya kan? Nah, itu yang kita nggak inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana vektor resultannya itu dalam satu arah yang sama menuju net zero emissions tadi itu, gitu kan? Nah, deep ya, itu catat tuh, jangan lupa tuh, itu vektor tuh. Tidak dibalik namanya ya nih ya Pak. Iya. Pak, mungkin penasaran juga nih Pak, kalau untuk sekarang untuk growth driver ke depannya, ini kan sebelumnya saya lupa tadi satu hal yang kalian kepotong. Kan nggak mungkin kita mengandalkan seluruhnya itu dari new capex nih. Yeah. Kami itu membeli perusahaan, ikut participate lah, invest di satu perusahaan di UK, yang mereka itu punya teknologinya untuk bisa mengkonversi bus combustion menjadi listrik. Artinya apa? Okay. Kalau seandainya katakanlah Jakarta punya budget hanya untuk 5.000-nya yang lain, gimana caranya bisa mengkonversi dari yang combustion menjadi listrik, itu pun faktor dan posisi yang bisa membantu, gitu kan. Nah, tetapi yang saya sebut tadi sebagai salah satu bottleneck adalah di regulasinya. Regulasi kita itu masih belum memungkinkan. Jakarta itu kan punya aturan. Namanya BIS itu umurnya yang boleh 10 tahun. Kalau sudah di atas 10 tahun, sudah nggak boleh beroperasi Jakarta. Nah, harusnya kalau misalnya combustion, kan filosofinya kenapa udah 10 tahun nggak boleh, karena memberikan masalah dan emisinya paling gede, efisiensinya listriknya, efisiensi engine-nya menjadi semakin buruk, knalpotnya menghasilkan warna yang nggak karu-karuan. Kalau listrik kan berbeda, ya kan? Nah, apakah itu juga akan diterapkan hal yang sama? Katakan misalnya, base combustion umurnya 8 tahun dikonversi menjadi listrik. Masa di tahun ke-10 yang hanya 2 tahun lagi, 8 tambah 2, itu harus disingkirkan dari Jakarta. Nah, itu kan menjadi padahal sebetulnya ya nggak perlu. Kalau seandainya sudah menjadi listrik, ya di reset lah umurnya dari nol kembali gitu kan. Sejauh melewati pengujiannya, testingnya segala macam sudah beres, harusnya ya di reset umurnya itu dari nol menjadi 10 tahun lagi. Nah, itu akan menjadi sense. Nah, itu akan meringankan beban investment dari baik Jakarta maupun kota-kota yang lain juga lah gitu. Nah, itu salah satu PR di regulasi kita. Nice. Siap. Wah, deep banget. Oke. Mungkin kita jawab pertanyaan lagi nih ya Pak ya. Boleh. Pak, ini ada pertanyaan nih. Pak, jika Pemda tidak memilih bis listrik dari VKTR nih, bagaimana kelanjutan bisnisnya? Nah, mungkin ini terkaitan dengan kompetisi juga ya. Apakah kira-kira kompetitornya dari VKTR itu siapa? Dan mungkin terkait yang pertanyaan tadi juga nih, potential buyer-nya, apakah selain dari Pemda, Transjakarta, apakah ada kira-kira ada potential buyer lainnya nih? Mungkin tadi di-mention Karel ya, ada yang nanya juga dengan Bluebird nih. Gimana tuh? Mungkin boleh gini, kalau kompetisi itu kan mau nggak mau akan selalu ada, ya kan? Nah, tinggal apa yang akan mengasah kita untuk bisa stay kompetitif, ya kan? Competitiveness itu kan pasti angle-nya harga loh, tapi quality, user experience-nya, total cost of ownership-nya, kan itu semua kan akhirnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada pun kompetitor yang lain ikut bermain, itu akan men-challenge kita juga harus lari lebih kenceng lagi. Kita nggak boleh terninah bubukkan oleh bahwa mentang-mentang kita sekarang 100% megang market share, kemudian kita terlena dan akhirnya complacence, kita nggak berbuat yang atau melakukan continuous improvement, ya salah di kita juga gitu ya. Jadi menurut saya it's okay having a competition di dalam field ini, itu akan mencambuk kita untuk staying ahead dengan apakah R&D kita harus bekerja lebih kreatif lagi, apakah efisiensi di industri produksi kita juga harus lebih baik lagi. Whatever, itu akan nge-push kita untuk melakukan continuous improvement ini gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Having competition is okay.
Oke, kalau itu dari segi kompetitor ya Pak. Kalau misalnya dari segi demand Pak. Demand, nah itu tadi. Kalau demand kan gini, kan ada government sector, ada non-government sector ya. Kalau non-government sector itu sudah mulai banyak. Yang namanya community, yang namanya municipalities, perusahaan gitu. Itu mereka sudah mulai ngelirik, oh iya ya ternyata keren nih untuk yang komuter-komuter gitu. Itu banyak yang sudah ingin membeli dari kita, cuman ya masih testing dulu lah gitu, proses belajar kan ya. Nah selain Jakarta siapa di Indonesia ini? Kalau kita melihat yang paling gede memang Jakarta, yang mempunyai budget spending capability yang gede ya hanya Jakarta. Tapi kota-kota di sekitar Jakarta juga banyak, maksudnya ya Bekasi, ya Tangerang lah, atau bahkan melompat lebih jauh ya Bogor, ya Bandung. Tapi needs-nya akan beda-beda, kayak Bogor misalnya. Bogor itu kan jalannya sempit-sempit, nggak mungkin dikasih bis yang segede-gede yang kita berikan ke Jakarta kan. Pasti bisnya yang medium lah, yang 8 meter, yang lebih narrow, yang lebih sempit gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang butuh banyak. Kita Vector itu sudah melayani berapa ya, belasan kota dan provinsi lah untuk melakukan testing itu. Jadi potensialnya ada di mana-mana. Sejauh net zero emissions belum tercapai, ya di situ ada pasarnya itu. Oke, mungkin Karel ada yang mau tanggapin, Karel, atau ada yang lain? Boleh. Oke. Oh enggak sih, saya paling ini nih, ada satu teman kita yang ngechat di kolom komentar, Pak, kapan nih motor listrik dari KTR nih? Ada yang pernah? Oke. Terdengar ada kerjasamanya tuh ya Pak ya, dengan Oke, ini langsung ya. Ini journey ya. Journey kita itu kan kita determine kembali kepada filosofi awal business we are in, itu kan bisnis yang ada hubungannya dengan climate change, yang ada hubungannya dengan dekarbonisasi gitu kan. Nah, when the time is right, kita juga pasti akan mengeluarkan. Nah, kayak motor misalnya, pertanyaan mengenai motor. Itu kita nggak pengen yang namanya ngeluarin produk itu tanpa tes yang thorough gitu kan. Jadi kita betul-betul thorough tes itu. Kemarin saya sendiri juga mencoba itu motor-motor yang kita develop, yang para engineer kita develop itu. Saya coba ditanjakan di Punclut, di Lembang gitu ya. Wah, itu tanjakan kayak gitu, kekuatannya seperti apa. Oh, ternyata masih harus ada tweaking di sini di situ. Kita sedang melakukan market test, tapi I tell you this, once we believe in our product, you guys will see it. Gitu. Berarti sebelum dikeluarin udah bener-bener dites dengan matang, terus ada nanti ketika ready jadinya udah proven ya. Mantap. Karena proof of concept base itu terbukti gitu loh. Proof of concept yang kita lakukan dengan base itu terbukti. Waktu di Shenzhen-nya kita minta tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, segala macam mereka penuhin, dan begitu dicoba di 14 bulan, 15 bulan with zero problems, kita juga pingin apapun yang kita keluarkan itu harus memiliki juga reputasi yang sama gitu. Karena ada faktornya ini gitu loh. Terbukti. Terbukti bisnya yang sudah berjalan zero terus habis itu nanti lihat semua produk yang dikeluarkan oleh Vector berarti sudah dites dengan matang. Betul. Jadi kualitasnya kita ragukan lagi ya. Iya, Pak, tapi ada gambaran nggak Pak? Tadi kan katanya untuk saat ini kan fokusnya emang di base sama truck dulu nih ya. Kalau misalnya wheels itu kira-kira dalam berapa tahun lagi nih Pak? Kira-kira ada gambaran nggak buat kita semua? Kita yang namanya manajemen itu kan selalu mencoba untuk membandingkan opportunity dengan resources ya. Kalau misalnya kita bisa mengembangkan resources, ekspansi resources kita juga cukup cepat gitu ya. Artinya kemampuan kita menangkap opportunity kan makin gede nih, ya kan? Nah, jadi memang ini kejar-kejaran gitu. Opportunity berdatangan,
Tapi kecepatan kita untuk yang tadi saya sampaikan bahwa industri EV ini masih infant. Karena infant, maka yang namanya kompetensi itu kan harus di-develop nih. Mendevelop kompetensi di Indonesia atau di khususnya dalam sektor sendiri, itu kan juga butuh waktu nih. Kita nggak pengen melompat pada satu posisi yang ternyata teman-teman kalau ya belajar psikologi itu ada yang Peter Principle. Peter Principles itu adalah orang itu di-push naik, dia yang sampai dia incompetent gitu di posisi itu gitu. Nah, ya, yang kita dorong adalah untuk membangun kompetensinya Vector untuk bisa mengejar opportunity tadi. Once we have that capability, once we have that capacity, ya why not gitu. Jadi kita nggak pingin berandai-andai, oh tahun sekian saya harus keluarkan ini. Enggak, kita ini kan sedang belajar juga. Vector ini startup gitu. No matter what, walaupun nama PT-nya dari 2007, tapi kan tadi saya sudah ceritain gitu ya. Bahwa kita masih startup, kita juga sedang belajar. Cepat nggak sih saya mengembangkan insinyur untuk tahu betul apa yang produk yang user experience-nya diharapkan seperti ini benar-benar bisa di-deliver gitu. Itu kan it will take sometimes. Yeah. Nah, itu yang saya nggak boleh spekulasi. I have to really make sure yang paling penting proses saya harus benar. Sandbox-nya ada, R&D-nya berjalan dengan baik, proof of concept-nya bisa dijalankan dengan baik. But once we go through everything, resources-nya ada, yuk scale it up. Gitu. Oke, jadi emang fleksibel ya jadinya. Pak, mungkin kita juga stretch target ya, bukan fleksibel artinya kita menghindari target. Enggak, karena kita juga tetap aja pengen kontribusi 2060 Indonesia sudah harus net zero emissions gitu kan. Oke, thank you nih Pak penjelasannya, dan nggak berasa nih Pak kita udah 1 jam ya. Nah, kan kasih tahu kalau ngomong itu bisa 10 jam dengan saya. Mungkin dari Bapak boleh nih sebagai closing statement, rangkuman dari yang Bapak mau sampaikan nih. Oke, satu aja yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama, harus dikeroyok. Nah, vehicle yang kita create di Vector ini adalah vehicle yang juga bersama-sama. Jadi yuk naik kendaraannya Vector, kita capai misi-misi yang tadi saya sampaikan, bantu saya untuk sampai pada tujuan tadi. Dan tentu pasti akan ada proses regenerasi lah, karena saya sendiri sudah dalam posisi yang I'm mature enough, saya butuh younger generations yang take over seperti kalian juga. No? Jadi help me to help you guys, oke? Okay? Oke, wah thank you banget nih Pak. Mungkin di sini aku juga ingetin teman-teman nih ya, ini sekarang lagi dalam masa book buildingnya ya Pak ya, sampai besok. Terus untuk masa untuk offering periodnya itu 12 sampai 14 Juni dan betul. Itu tanggal 16 Juni, jadi teman-teman bisa catat tanggalnya. Oke deh, mungkin ini dari Karel. Oh sorry, ya lampu di tempat saya mati, sorry saya matiin video. Tapi ya untung baterainya masih ada tuh. Nah, makanya butuh EV nih Pak. Paling thank you Pak untuk pembahasannya, diskusinya hari ini. Thank you juga. Dan saya sih juga sangat suka dengan company Bapak juga. Satu, didukung, fully support by government. Terus habis itu dari perusahaan Bapak juga ya menggreenkan Indonesia juga, memajukan Indonesia juga. Ya I think Vector juga dari prospeknya juga bagus banget. Oke, kalau saya sih suka banget sama company Bapak. Thank you Pak. Thank you for your support. Thank you for your support. Atas waktunya hari ini. Thank you. Iya, semoga sukses, lancar semua ya proses IPO-nya ya Pak ya. Terima kasih. Ya, doakan ya, didukung ya. Oke, alright. Thank you yang udah ikut partisipasi. Ya.
Terima kasih juga teman-teman yang participate. Saya mungkin nggak bisa menyapa teman-teman semua satu persatu, tapi I hope you enjoy the conversations. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang ingin disampaikan, nanti silakan aja di posting aja pertanyaannya, gitu ya. Iya. Alright, thank you guys. Thank you semuanya. Good night semuanya. Bye bye.